Di scene terakhir diperlihatkan di mana Riko yang menyukai Mitsuhashi memberikan bekalnya kepada Mitsuhashi, yang membuat Mitsuhashi salah tingkah di depan Riko. Nah, kali ini gue bakal lanjutin episode yang sebelumnya nih cuy, yaitu episode yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton episode yang kedua, silahkan cek link di deskripsi cuy, atau lihat di video gue yang sebelumnya. Oke cuy? Oke, langsung aja enakin posisi rebahan dan skuy deh. Rudy's got the chalk. Rudy's got the chalk. Di episode yang ketiga ini dimulai dengan Mitsuhashi yang sedang membaca komik. Dan di sini terlihat Riko yang sedang memperhatikan Mitsuhashi yang sedang membaca. Karena sudah waktunya berangkat sekolah, Riko pun mendatangi Mitsuhashi dan langsung mengajak Mitsuhashi ke sekolah. Tetapi Mitsuhashi malah kesal karena Riko mengganggunya membaca. Dan terjadi sedikit perdebatan kecil. Lalu muncul pemilik toko komik itu cuy. Dan ternyata pemilik toko buku itu juga bercita-cita menjadi penulis komik. Dan akhirnya Mitsuhashi dan pemilik toko buku itu akur. Sampai membuat Riko kesal dan meninggalkan Mitsuhashi. Ternyata Imai dan Tanigawa memperhatikan Mitsuhashi dan Riko sejak tadi cuy. Lalu Imai mendatangi Riko dan mengajaknya berbicara. Saat berbicara dengan Riko, Imai menanyakan cowok yang disukai oleh Riko. Namun di sini Imai tidak berani menanyakan tentang Mitsuhashi karena itu membuatnya kesal. Karena jawaban yang tidak pasti dari Riko, Imai pun memberanikan diri menyebut nama Mitsuhashi dan membuat perasaan Riko yang tidak karuan. Karena Riko sangat menyukai Mitsuhashi, hal itu membuat hati Imai terluka dan perasaannya pun direndung dengan kehampaan cuy. Karena kesal cintanya ditolak, Imai pun melempar batu dan mengenai salah satu anak sekolah Akeisa. Yang terkenal kejam dan paling ditakuti di seluruh Chiba. Nah, di film ini Akeisa merupakan kesamaan dari sekolah Hosen di Crow Zero 2 cuy. Nah, yang belum nonton film Crow Zero 2, cek di video gua sebelumnya cuy. Oke, lanjut. Scene berganti ke jembatan, di mana Imai kesal dan memukul salah satu anak dari sekolah Akashi. Dan ternyata salah satu anak Akashi itu berhasil lolos dari Imai dan langsung memberitahukan ketuanya, yaitu Satoshi. Mendengar temannya ditinggal, Satoshi pun memukuli dan menendangnya. Karena perasaan kesal yang tidak karuan, Sagara sebagai wakil ketua langsung mengajaknya keluar mencari makan. Di pasar, Tanigawa bertemu dengan anak Akashi yang melarikan diri dan langsung membentaknya. Lalu Sagara memukul Tanigawa hingga lemas. Lalu datanglah Imai yang menolong Tanigawa. Karena Sagara sangat licik, dia membawa Imai ke tempat yang lebih sempit. Lalu dengan cara liciknya, ia mengambil balok dan langsung memukulnya di kepala. Hingga Imai menjadi lemas dan menjadi mudah dikalahkan oleh Sagara. Karena merasa dirinya kuat, layaknya orang ketiban duren, Sagara pun ketiban Mitsuhashi yang entah dari mana datangnya cuy. Lalu Mitsuhashi melihat temannya Sagara yang bengong karena melihat atasannya yang dikalahkan begitu saja. Karena kesal tidak dijawab, Mitsuhashi pun langsung menghabisi ketiga temannya Sagara. Mendengar perkataan Riko sebelumnya yang mengatakan bahwa Mitsuhashi adalah orang baik, Imai pun bangkit dari pingsannya. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa sudah banyak anak Akashi yang mengepungnya, beserta dengan Satoshi yang memandang mereka. Imai dan Mitsuhashi pun panik. Lalu Satoshi menanyakan siapa yang mengalahkan Sagara. Imai pun berbohong agar Mitsuhashi bisa kabur. Karena Mitsuhashi yang kurang pintar membaca situasi, terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Setelah Satoshi lengah, Mitsuhashi pun melayangkan pukulannya.
dan membuat Mitsuhashi heran karena Satoshi tidak bergerak sama sekali. Hal itu membuat Mitsuhashi panik dan langsung membohongi mereka agar bisa kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Lalu mereka berdua terkepung sehingga tidak bisa melarikan diri. Untungnya datanglah polisi yang melerai mereka, sehingga membuat Mitsuhashi dan Imai terjebak di gang yang sampingnya adalah kali cuy. Karena Mitsuhashi benci ditangkap, dia pun menjadikan Imai sebagai umpannya untuk melarikan diri dengan cara mendorong Imai ke sungai. Bak layaknya seperti orang minum air yang langsung puyeng cuy, Satoshi pun oleng di jalanan setelah menerima pukulan dari Mitsuhashi. Scene berganti di atap sekolah, di mana Mitsuhashi yang galau karena masalah yang dihadapinya. Lalu datanglah Pak Noki yang menghiburnya. Saat sedang asik mengobrol, Mitsuhashi meminta agar Pak Noki suatu hari nanti dapat menyusup ke sekolah Akeshi. Ketika pulang sekolah, Riko mengajak Mitsuhashi menemaninya ke toko kaset. Karena sifat cueknya ke Riko, Mitsuhashi langsung menolaknya dan menyuruh Riko agar cepat pulang ke rumahnya. Di salah satu belakang toko terlihat salah satu anak dari SMA Nanko dibully habis-habisan oleh anak SMA Akeshi. Lalu datanglah Kyoko yang menolongnya, dan dia berhasil mengalahkan anak buah Sagara. Tetapi Sagara sangat mudah menahan pukulan Kyoko. Lalu datanglah Ito yang heran karena wanitanya ada di perkelahian laki-laki. Lalu Kyoko berubah, yang tadinya menjadi wanita kejam dan sangar, sekarang menjadi imut cuy. Karena adanya si Ito. Ketika hendak pergi, Sagara menanyakan Mitsuhashi kepada Ito, yang membuat Ito kesal dengan perkataannya. Ketika Ito sedang berbicara dan ingin berbalik badan, Sagara sudah memegang balok dan langsung memukul kepala Ito yang membuatnya menjadi lemas dan mudah dipukul. Lalu Sagara pergi meninggalkannya dan menemui temannya yang lain. Karena bangga sudah mengalahkan salah satu temannya Mitsuhashi, dia tidak mengetahui bahwa Ito mengikutinya dengan membawa kayu yang ia pukulkan ke dia tadi cuy. Ketika berbalik, Ito pun langsung membalas pukulan Sagara, dan terjadi pertarungan antara Ito dan anak sekolah Akeshi. Ketika Ito berhasil mengalahkan mereka semua, datanglah Satoshi yang mengajaknya duel 1 lawan 1. Karena kondisi yang sudah kurang pulih, Ito pun kalah menghadapi Satoshi. Ketika hendak menghabisi Ito pun langsung bangun dan langsung membalas pukulan Satoshi. Melihat kondisi Ito yang sudah sangat lemah, Sagara pun menawarkan dirinya ke Satoshi bahwa dia yang akan menghabisi Ito. Lalu datang Kyoko yang membela Ito, dan ia pun malah ditangkap oleh anak buahnya Sagara yang hendak membalasnya ketika di belakang toko tadi. Jika ingin wanitanya dilepaskan, Ito pun harus bersujud kepada Sagara. Ito yang pasrah akan wanitanya ditangkap, ia pun langsung sujud kepada Sagara. Lalu datanglah Mitsuhashi. Layaknya seorang jagoan, Mitsuhashi pun langsung mengeluarkan jurus tendangan Tsubasanya cuy kepada Sagara, yang membuatnya menjadi lemas. Lalu datang Imai bersama Akemi untuk menolong Ito. Sagara yang panik langsung kabur dan langsung dikejar oleh Mitsuhashi. Lalu Imai dan Ito pun menghabisi anak buah Sagara dengan mudah. Karena Sagara sama pengecutnya dengan Mitsuhashi, ia pun langsung bersembunyi dan memegang besi dengan tujuan ketika Mitsuhashi lewat, ia pun langsung memukulnya. Tetapi Mitsuhashi tidak bodoh dan ia tiba-tiba muncul dari belakang Sagara dan meninjunya hingga pingsan. Lalu Mitsuhashi pun menemui Ito dan Imai di salah satu gudang dekat sekolah Akeshi. Tiba-tiba muncul Satoshi yang membuat mereka panik. Lalu Satoshi mengajak duel Mitsuhashi, dan yang memenangkan pertarungan itu akan menguasai daerah Chiba. Lalu datanglah Riko dengan bapaknya yang akan melawan Satoshi. Bak seperti kejadian Pak Noki di episode 2. Nah, yang belum nonton episode 2, nih gue taruh linknya di bawah ya.
bapaknya Riko pun kalah dengan sekali pukulan. 言葉があるように Mitsuhashi yang tidak terima calon mertuanya dipukul, dia pun melayangkan tendangan dan Satoshi pun melayangkan pukulan yang sama-sama mengenai keduanya. Dan dimulai duel antara Mitsuhashi dengan Sagara. Lalu tiba-tiba muncul Panoki dengan guru yang lain untuk menolong Mitsuhashi dan kawan-kawannya. Dan bodohnya salah satu guru memanggil polisi yang membuat mereka semua panik. Dan film diakhiri dengan Mitsuhashi dan Ito yang mengingat kejadian melawan bos Yakuza sebelumnya. Dan episode yang ketiga ini pun tamat. Kita lanjutin lagi ke episode yang keempat di video selanjutnya cuy. Karena film ini tuh ada 10 episode cuy. Sabar ya cuy, gue juga capek nih ngeditnya cuy. Oke, thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.